terkait dalam tatanan LKPPD Desa Sulimasem. Kita masuk acara yang kedua, arahan PLD Solo Selatan kepada Bapak waktu diberi. Terima kasih atas kesempatan yang saya terima. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak PLD Camat Solo Selatan, Pak Kepala Desa bersama teman-teman staf, Pak Ketua BPD bersama anggota, Pak Babinsa Solo Selatan bersama anggota, orang tua anggota yang berkesempatan hadir dan saya hormati. Sikapnya kita semua yang hadir dalam ruangan ini yang saya banggakan. Pertama-tama sebagai insan Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan karena atas berkatnya kita dapat bertemu di tempat dan kesempatan hari ini dalam keadaan sehat. Jadi tentunya kita sudah ketahui bersama bahwa hari ini adalah LKPPD, laporan dari Kepala Desa kepada BPD terkait penggunaan dana desa selama 1 tahun anggaran. Dari banyak hal yang sudah dijelaskan oleh Pak PLD Camat tadi bahwa mobil ini sebenarnya tidak dihadiri oleh masyarakat, tetapi kenapa kita BPD atau pemerintah desa sengaja menghadiri masyarakat, karena sesuai pengalaman sebelumnya bahwa ketika hal seperti ini hanya dihadiri oleh DPD dan pemerintah desa, maka kepala desa yang bersangkutan akan cacat ketika memaju ke periode berikut. Tetapi perlu kamu ketahui bahwa untuk aturan itu untuk sekarang sudah tidak berlaku lagi. Jadi itu perlu kita ketahui bersama. Dan juga momen hari ini menghadiri kita semua itu artinya bahwa supaya masyarakat juga bisa mengetahui, jangan sampai ketika kita di luar baru menyampaikan bahwa pemerintah desa menggunakan dana desa tidak sesuai yang dianggarkan dalam APBDes. Jadi APBDes itu kan sudah dirancang oleh pemerintah desa di jalan-jalan dalam bentuk baliho. Jadi itu mungkin kita sama-sama sudah ketahui. Dan mungkin ini kita melihat bahwa yang dilaporkan pemerintah desa kepada BPD hari ini apakah sesuai yang dianggarkan atau tidak. Dan mungkin tujuan LKPPD itu mungkin seperti itu. Kemudian hal yang berikut perlu kami sampaikan terkait dengan BUMDes. Dan hari ini sebenarnya juga sesuai kesepakatan antara pimpinan kami yaitu tenaga ahli Kabupaten Brebes Timur bahwa ada penjelasan terkait dengan pengelolaan BUMDes. Karena untuk di anggaran dana desa tahun 2024 dari kementerian mewajibkan bahwa harus dianggarkan untuk penyertaan modal untuk BUMDes. Minimal BUMDes harus sudah didaftarkan. Karena untuk kita Kecamatan Solo Selatan, kita ketahui bersama bahwa BUMDes yang sudah ada itu berhubung dengan Kediri. Tetapi itu juga masih ilegal karena belum daftar. Sehingga mungkin kesempatan ini tidak bisa dihadiri oleh tenaga ahli, sehingga mungkin kali berikut beliau hadir sehingga bisa menjelaskan secara teknis terkait dengan proses pendaftaran BUMDes dan penyertaan modal. Jadi mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Atas perhatian kita semua saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak PLD atas arahan terkait dengan LKPPD Desa Sulimasem. Kita masuk acara yang berikut, sambutan Ketua BPD Sulimasem sekaligus membuka kegiatan rapat paripurna Badan Permusyawaratan Desa Sulimasem dalam mendengarkan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah
Desa Sulawesi tahun 2023 dengan resmi. Kepada Pak Ketua, waktu diberikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi untuk kita semua. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Yang persingkat. Yang terhormat Bapak PLT Camat Solo Selatan bersama staf kecamatan yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati Kepala Desa Sulawesi bersama jajaran aparat desa. Yang saya hormati Babinsa Kecamatan Solo Selatan bersama anggota, Bapak PLD Kecamatan Solo Selatan, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK bersama Kader Posyandu yang sama saya hormati, orang tua Lowotana yang berkesempatan hadir, yang Bung Mbak Atong Adiberola, Bapak Ibu Ketua RT dan RW, tokoh pendidik, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh perempuan, singkatnya forum rapat paripurna yang saya hormati. Di forum yang bermartabat ini, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas berkat dan penyertaannya, kita masih diberi nafas kehidupan dan mempertemukan kita di kesempatan yang cerah ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan yang berikut, saya ingin menyampaikan limpah terima kasih kepada Bapak PLT Camat Solo Selatan, Bapak Babinsa, dan Bapak PLD yang telah sudi hadir dalam kesempatan yang berahmat ini. Ucapan terima kasih yang berikut kami sampaikan kepada semua unsur masyarakat yang telah hadir memenuhi undangan kami untuk kegiatan pada hari ini. Dan ucapan terima kasih yang berikut kami sampaikan kepada Kepala Desa Sulawesi bersama jajaran aparat desa yang telah memfasilitasi kegiatan kita pada hari ini. Banyak hal telah disampaikan oleh Bapak PLT Camat dan juga pendamping lokal desa terkait dengan kegiatan kita pada hari ini. Memang LKPPD adalah merupakan tanggung jawab dari pemerintah desa, terlebih khusus kepala desa, dalam mengemban tugas menjalankan roda pemerintahan, sehingga di akhir tahun anggaran kepala desa mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaporkan keterangan dari proses penyelenggaraan pemerintahan desa selama tahun anggaran yang telah dilaksanakan. Maka dari itu, sekali lagi kami mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah desa yang telah menyiapkan segala sesuatu untuk kegiatan kita pada hari ini dalam rangka melaporkan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa Sulawesi tahun anggaran 2023. Tanpa memperpanjang kata, saya meminta restu dari leluhur Lowotana, izin kita semua dan berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna BPD hari ini dalam rangka mendengarkan laporan keterangan dari pemerintah desa pada hari ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Ketua BPD yang sudah membuka kegiatan forum paripurna BPD pada hari ini dengan resmi. Kita masuk acara yang berikut, yaitu bagian yang kedua, yaitu pembahasan agenda. Yang pertama, Ketua BPD mempersilakan Kepala Desa untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Kepada Pak Ketua, waktu diberikan.
silakan untuk mengambil tempat yang telah disediakan, dan saya meminta izin Bapak PLT dan Babinsa untuk bergabung bersama teman-teman DPD di samping. Kita masuk acara yang berikut, penyampaian laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah Desa Sulaimasing tahun 2023 oleh Kepala Desa Sulaimasing. Untuk kepentingan agenda ini dipandu langsung oleh Ketua BPD. Kepada Pak Ketua, waktu diberikan. Terima kasih untuk kesempatan yang sekian kalinya. Hadirin sekalian, forum rapat yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan sama-sama mendengarkan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa tahun 2023 oleh Kepala Desa. Maka dari itu, untuk kesempatan yang pertama, kami memberikan waktu kepada Kepala Desa Sulaimasing untuk melaporkan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2023. Waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih pada Ketua BPD yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2023. Yang saya hormati Bapak PNT Camat Solo Selatan, yang saya hormati Bapak Babinsa Solo Selatan, yang saya hormati Bapak PND Solo Selatan, yang saya hormati Bapak Ketua BPD bersama anggota, yang saya hormati Bapak Belen Raya Lowo Lama Hulu dan Lowo Lewahe bersama Bapak Tuan Tanah Bapak, yang saya kasihi teman-teman perangkat desa, yang saya hormati Ibu Tim Penggerak PKK, tokoh pemuda, tokoh pendidik, tokoh agama yang berkesempatan hadir pada kegiatan hari ini. Pada momen hari ini, sebelum saya menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Camat Solo Selatan, dalam hal ini Pak PNT. Terima kasih juga untuk Babinsa Solo Selatan dan Pak PNT serta semua warga masyarakat utusan masyarakat desa Sulaimasing. Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua karena berdasarkan ketentuan maka LKPPD dijalankan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun. Tetapi kegiatan kita
hari ini sedianya sudah dijalankan di bulan Maret, tetapi karena kita terhimpit dengan perayaan keagamaan kita, maka baru dilaksanakan pada hari ini. Dokumen LKPPD kami serahkan ke DPD untuk dipelajari sejak 21 Maret. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf. Dan pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang pertama, gambaran umum untuk kondisi wilayah administrasi desa kita itu utara perbatasan dengan Balaweling 2 Solo Barat, timur perbatasan dengan Desa Kediri Solo Selatan, selatan berbatasan dengan Laut Sawu, barat berbatasan dengan Desa Nuhalon Solo Barat. Secara administrasi Desa Sulingwaseng berdasarkan hasil pemekaran di akhir tahun 2023 terbagi menjadi 4 dusun. Empat dusun, 8 RW dan 16 RT. Tentang kependudukan, di sini kami membagi dalam kondisi 2023, yakni dusun 1 dan dusun 2. Dusun 1 Lama Hulu jumlah KK 109 dengan jumlah penduduk laki-laki 202, perempuan 225, jumlah 427. Lewu Lewahe jumlah KK 94, laki-laki 167, perempuan 195, jumlah 362. Total keseluruhan jumlah KK Desa Sulingwaseng 2023, jumlah KK 203, laki-laki, jumlah penduduk laki-laki 369, perempuan 420, total keseluruhan 789. Yang berikut kelembagaan desa. Kondisi awal tahun 2023, pemerintah desa kita ada 10 orang dengan tanggal surat keputusan masing-masing tertera. Tingkat pendidikan SMA dan sarjana strata 1. Data nominatif perangkat desa awal tahun 2024 setelah ada pemekaran, maka jumlah perangkat desa menjadi 13 orang. Selain komposisi perangkat desa, ada sejumlah unsur yang dilibatkan dalam jalinan kerjasama yang harmonis. Yang pertama, RT sebanyak 16 orang, RW 8 orang, PAUD TK 6 orang, tenaga kesehatan desa 2 orang, 6 orang, PKK 30 orang, Kadek Posyandu 16 orang, KPS PAM desa 3 orang, dan Sub PPKD
PPKBD 4 orang. Badan Permusyawaratan Desa awal tahun 2023 di bulan Januari ada pengunduran diri salah satu anggota PPD sampai dengan Desember kevakuman selama 10 bulan itu, dan Desember baru dilantiknya PPD antar waktu, sehingga jumlah PPD akhir tahun 2023 sebanyak 5 orang. Sarana prasarana desa, balai desa dan kantor desa, puskesdes, gereja, tempat pemakaman umum kita punya ada 2, TK PAUD 1, SD 1, lapangan bola kaki tidak ada, lapangan voli 1 unit dengan kondisi rusak ringan, bak air ada 3, 2 rusak ringan, sumur bor 1 kondisi baik, jalan desa 3.285 meter, kondisi ada yang rusak ringan, sedang, dan parah. Jalan usaha tani 3 km kondisi darurat. Kebun desa dalam hal ini Poktan 24 hektar, parit 2.254 meter, kondisi ada yang baik, rusak ringan, dan parah. Jaringan perpipaan 7.285 meter, kondisi rusak ringan, sedang, dan parah. Yang berikut laporan keterangan penyelenggara program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang pertama, peraturan perundang-undangan. Jumlah peraturan desa yang dibuat selama tahun 2023 sebanyak 7 dengan daftar rincian para lampiran. Jumlah peraturan kepala desa yang dibuat selama tahun 2023 sebanyak 2. Jumlah keputusan kepala desa yang dibuat selama tahun 2023 sebanyak 20 dengan rincian terlampir. Yang berikut program kerja pelaksanaan pembangunan. Ada beberapa program pembangunan yang berhasil dilaksanakan di tahun 2023. Yang pertama, penyelenggaraan PAUD TK Kertajabo. Yang kedua, penyelenggaraan puskesdes. Yang ketiga, penyelenggaraan posyandu. 4, rehabilitasi puskesdes, itu rehab ringan berupa plafon dan prasarana lainnya. Yang kelima, pembangunan papanama puskesdes 1 unit.
Yang keenam, pembangunan saluran drainase 300 meter di wilayah barat Desa Sulemaseng lintas utara selatan. Yang ketujuh, pengelolaan air minum desa. Program kerja pembinaan kemasyarakatan berhasil dilaksanakan di tahun 2023. Yang pertama, koordinasi Kamtibmas Desa. 2. Pengiriman kontingen lomba pentas seni Festival Budaya Parinagi dan kontingen kepemudaan yang diselenggarakan di tingkat desa. 3. Pembinaan lembaga adat desa. 4. Pembinaan PKK. Berikut program kerja pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di 2023. Yang pertama, subbidang pertanian dan peternakan, yakni penguatan ketahanan pangan tingkat desa. 2. Subbidang peningkatan kapasitas pemerintah desa dan BPD. Yang ketiga, persiapan dan pelaksanaan pembentukan BUMDes. Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak. Untuk kegiatan yang dijalankan ada 2, yakni tindak lanjut pencegahan penyebaran wabah COVID-19 tingkat desa, yakni penyediaan sarana prasarana yang mendukung dalam upaya pencegahan di tingkat desa. Yang kedua, penanganan keadaan mendesak, yakni dengan pemberian bantuan langsung tunai dana desa kepada masyarakat non penerima bansos. Yang berikut pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Laporan realisasi APBD pendapatan meliputi pendapatan asli desa, pendapatan transfer bagi hasil pajak, pendapatan lain-lain. Total pendapatan 1.104 jutaan. Realisasi 1.090 jutaan, lebih kurang 14 jutaan. Belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, anggaran 377 jutaan, realisasi 368 jutaan, lebih kurang 8 jutaan. Bidang pelaksanaan pembangunan desa, anggaran 456 jutaan, realisasi 451 jutaan, lebih kurang 5 jutaan. Bidang pembinaan kemasyarakatan, anggaran 28 juta 670.000 lebih, realisasi 28 juta 604.000, sisa lebih kurang 3.787. Bidang pemberdayaan masyarakat, anggaran 157.815
rupiah. Realisasi 157.815.000. Sisa lebih kurang 450 rupiah. Bidang penanggulangan bencana darurat anggaran 84.420, realisasi 84.420, lebih kurang 0. Jumlah belanja 1.756.089,49 rupiah. Realisasi 1.091.744.649,28 rupiah. Sisa lebih kurang 14.011.440,21. Surplus di pendapatan anggaran 1.351, realisasi 12.660.37781, sisa lebih kurang 14. Pembiayaan, penerimaan pembiayaan 1.351.62.040 rupiah. Sehingga total simpanan berjalan sebesar 14.011.440,21 rupiah. Yang berikut keberhasilan yang dicapai dan permasalahan yang dihadapi serta upaya yang ditempuh. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan keterangan dan ketertiban, serta pelayanan sosial kemasyarakatan selama tahun 2023. Dengan catatan beberapa hal pelaksanaan program kerja yang dapat dilaksanakan berdasarkan perencanaan sebelumnya. Yang pertama, berbagai musyawarah desa yang sifatnya rutin dalam proses perencanaan pembangunan desa dapat dijalankan sesuai dengan perencanaan. 2. Ditetapkannya peraturan desa tentang aset desa dan peraturan desa tentang kesehatan lingkungan. 3. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dijalankan. 4. Dilaksanakannya pelaksanaan langsung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembenahan administrasi kependudukan dalam menyesuaikan dengan kebutuhan yang terupdate. 5. Proses pengisian kekosongan jabatan pada lingkup pemerintahan desa, yakni KUR administrasi dan BPD, dapat dijalankan. 6. Proses sertifikasi pada lahan yang merupakan aset desa dapat dilaksanakan sebanyak 4 unit, yakni lahan kantor desa, MES PKK, dan 2 lahan pada gedung balai desa atau balai kemasyarakatan. 7. Penyelenggaraan kelembagaan desa yakni PAUTK, Poskesdes, Posyandu dapat dijalankan sebagaimana mestinya. 8. Sarana prasarana Poskesdes dapat dilaksanakan rehabilitasi sesuai dengan yang direncanakan.
9. Pembangunan 1 unit papan nama Puskesdes dapat dilaksanakan. 10. Pelaksanaan PNT Gerobak Cinta Dana Desa Sulawesi tahun 2023 selama 90 hari berdasarkan standar PNT Gerobak Cinta Dana Desa. Penanganan masalah banjir di wilayah bagian barat desa dapat diatasi dengan dibangunnya saluran drainase lintas utara selatan kurang lebih 300 meter dan dilengkapi dengan deker penyeberangan pada masing-masing ruas lorong. 12. Pengelolaan air minum desa yang bersumber dari mata air sumur bor milik desa dapat dijalankan. 13. Adanya penambahan 2 anggota satuan perlindungan masyarakat dalam membantu meningkatkan keamanan dan perlindungan masyarakat. 14. Kegiatan dalam mengembangkan minat bakat pemuda di bidang olahraga dalam paketan dengan HUT Republik Indonesia tingkat desa. 15. Adanya support bagi lembaga adat desa dalam melaksanakan pelayanan dan penanganan berbagai persoalan sosial masyarakat di tingkat desa. 16. Pelaksanaan pembinaan PKK desa dapat dijalankan dengan berbagai inovasi kegiatan di tingkat Dasabisma, yakni berbagai kegiatan bakti sosial, pembentukan support kegiatan arisan, dan pelaksanaan jasa pinjaman yang ramah ekonomi masyarakat. Pelatihan ekonomi kreatif berupa pelatihan menyulam dan beberapa kegiatan lain. 17. Adanya peningkatan ketahanan pangan masyarakat yang secara pelaksanaannya dimulai dari persiapan lahan sampai pada persiapan bibit serta perawatan pasca panen oleh kelompok tani yang mencakup masyarakat desa Sulawesi. 18. Adanya pelatihan peningkatan kapasitas desa dan BPD. 19. Dibentuknya badan usaha milik desa dengan nama Manuhulo melalui peraturan desa Sulawesi nomor 6 tahun 2023 dan penyertaan modal BUMDes melalui peraturan desa Sulawesi nomor 7 tahun 2024. 20. Perencanaan dan anggaran dalam pencegahan dan penanggulangan bencana tingkat desa dapat dijalankan dengan penyaluran bantuan langsung tunai desa kepada 23 KPM selama 12 bulan. 21. Adanya koordinasi yang baik antara pemerintah desa, BPD, dan pemangku adat dan pemangku kepentingan lain yang ada di desa. 22. Antusias masyarakat pada berbagai tahap mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program kerja mulai membaik. 2. Permasalahan yang dihadapi. 1. Pelayanan langsung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembenahan administrasi kependudukan masih belum maksimal sehingga masih banyak dokumen masyarakat yang belum dapat dibenahi sesuai dengan yang seharusnya. Upaya yang dilakukan adalah menyusun perencanaan pembenahan dan penataan administrasi kependudukan yang ditangani secara langsung oleh masing-masing kepala dusun secara bertahap dan selanjutnya melalui kepala sesi pemerintah melakukan koordinasi secara langsung dan melalui pengkawalan pemerintah desa sampai tuntas. 2. Penyertaan dana operasional pemerintah desa masih sangat minim yang berujung pada kendala dalam pembiayaan operasional RT RW selaku pelaksana lapangan pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintah. Hal ini tentunya dapat menghambat kinerja RT RW pada akhirnya juga dapat menyebabkan kegagalan dalam pembangunan dan pencapaian visi misi desa. Penyertaan dana operasional pemerintah desa yang masih sangat minim ini juga akan mempengaruhi pelaksanaan operasional pemerintah desa dan BPD. Upaya yang ditempuh untuk menyikapi hal ini adalah dengan penyertaan dana operasional RT RW yang bersumber dari pendapatan asli desa dan BHPR desa. Hal ini diharapkan dapat mensupport ketua RT dan RW dalam melaksanakan tugasnya.
Tiga, minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung proses pengisian kekosongan jabatan salah satu anggota BPD, sehingga proses dijalankan berlarut-larut dan memakan waktu yang cukup lama. Upaya yang ditempuh untuk menyikapi hal ini adalah dengan mengoptimal kinerja panitia dan dengan membangun koordinasi intens kepada pemerintah tingkat atas baik kecamatan maupun kabupaten. 4. Angka stunting di Desa Sulewmaseng masih belum mengalami penurunan yang begitu signifikan. Meskipun begitu banyak program dan anggaran yang difokuskan untuk menangani masalah stunting, namun belum mencapai hasil yang diinginkan. Upaya yang ditempuh dalam menyikapi masalah ini adalah dengan tetap secara fokus dan intens dalam membahas akar permasalahan stunting, dengan merumuskannya dalam program kerja dan secara khusus melakukan pendampingan dan briefing rutin bagi sasaran stunting terkait target yang harus dicapai dalam upaya penurunan angka stunting. 5. Masalah banjir di Desa Sulewmaseng masih belum dapat teratasi secara maksimal. Masih terdapat beberapa titik wilayah yang selalu mengalami masalah banjir saat musim hujan, baik pada daerah yang telah dibangun saluran drenase maupun yang belum dibangun. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan pencermatan dan pengujian tingkat urgensi masalah banjir pada lingkungan pemukiman masyarakat, serta melakukan penanganan pencegahan tingkat pertama berupa penanganan secara manual, dan selanjutnya menjadikan masalah tersebut sebagai salah satu isu vital dalam proses perencanaan pembangunan tahun berikutnya. 6. Minimnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung proses pengelolaan pelayanan air bersih di tingkat desa. Hal ini terlihat dari kesadaran masyarakat dalam membayar iuran air minum yang masih rendah, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah dalam proses pelayanan air bersih di desa. Upaya yang ditempuh dalam mengatasi hal ini adalah dengan memaksimalkan kinerja ketua RT dalam penagihan iuran air minum di masing-masing tingkat RT. Upaya selanjutnya adalah dengan melakukan pembenahan sistem jaringan air bersih pada masing-masing RT, sehingga dapat dilakukan kontrol yang baik saat penyaluran dan penanganan masalah jika terjadi kemacetan dalam proses pembayaran iuran. 7. Pengelolaan aset dan potensi desa belum dioptimalkan dalam upaya peningkatan pendapatan asli desa guna menunjang indeks kemandirian desa. Upaya yang ditempuh untuk menyikapi hal ini adalah dengan penetapan peraturan desa tentang aset desa. Dari perdes tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengelola aset desa dalam peningkatan pendapatan asli desa, yang diikuti dengan perdes pungutan atau retribusi yang sedang dalam proses finalisasi. 8. Masih terdapat SIMPA yang merupakan sisa penggunaan anggaran tahun 2023 yang merupakan gambaran dari tidak realisasinya pelaksanaan APBD secara ideal. Upaya yang ditempuh untuk menyikapi hal ini adalah dengan melaksanakan proses perencanaan dan penganggaran desa tahunan tepat pada waktu, sehingga dapat memacu pencapaian progres penyerapan dana desa maupun dana lainnya, khususnya lagi pada tahap terakhir penyaluran dana transfer desa, sehingga tidak terjadi keterlambatan pencairan dana dan pelaksanaan pembangunan serta pencapaian progres atau penyerapannya. Kesimpulan laporan penyelenggaraan pemerintah desa sebagai salah satu tahap penting dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, sehingga untuk mewujudkan visi dan misi bersama tidak hanya diperlukan perencanaan dan pelaksanaan penganggaran yang baik dan matang saja, tetapi juga perlu adanya pertanggungjawaban daripada pelaksanaan keseluruhan rangkaian proses tersebut, sehingga dapat terwujudnya prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa demi terwujudnya masyarakat yang maju dan sejahtera. Syarat yang pertama, perlu adanya pendampingan bersama oleh pemerintah baik dari tingkat pusat sampai daerah terhadap pemerintah desa dalam melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintah desa yang tidak hanya sampai pada proses perencanaan dan pelaksanaan,
penganggaran saja, tetapi juga sampai pada proses monitoring dan evaluasi secara keseluruhan. 2. Parameter kewenangan lokal perkara desa dalam pelaksanaan pembangunan perlu adanya peninjauan dan revisi karena masih banyak hal yang belum dapat diakses oleh kewenangan desa dalam pembangunannya, sehingga menghambat laju pertumbuhan pembangunan desa karena masih harus berproses dalam waktu yang lama secara berjenjang sampai ke tingkat atas. 3. Perlu adanya tambahan alokasi dana desa dan juga bagi hasil pajak untuk menunjang operasional pemerintahan desa. 4. Perlu adanya pendampingan dan bimbingan bagi perangkat pemerintahan desa yang dilaksanakan secara terprogram dan berkelanjutan dari tingkat kecamatan juga di dinas terkait. 5. Adanya sinkronisasi terkait program dan kegiatan dalam perencanaan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten agar tidak ada perbedaan yang menyolok antara satu dengan desa yang lain. Demikian laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan tahun 2023. Sekian. Baik, terima kasih atas penyampaian laporan keterangan penyelenggara pemerintahan desa selama tahun 2023. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kepala desa sudah masuk. Kita masuk ke cara yang berikut. Tanggapan atas laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa berupa pandangan umum BPD. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum kami menyampaikan pandangan umum Badan Permusyawaratan Desa terhadap LKPPD Kepala Desa Srimuasem tahun anggaran 2023, mari kita berikan apresiasi dengan tepukan tangan untuk Kepala Desa Srimuasem yang telah menyampaikan dan menyampaikan ini. Pada kesempatan yang berikut, sebelum saya menyampaikan pandangan umum BPD secara menyeluruh, saya memberikan kesempatan kepada anggota BPD untuk memberikan tanggapan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami terima. Setelah melihat dan melakukan evaluasi terhadap laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa dalam hal ini LKPPD tahun 2023, saya pribadi ingin menyampaikan beberapa hal, catatan dan saran perbaikan sebagai berikut. Yang pertama tentang penyusunan LKPPD. Saya mengapresiasikan upaya yang telah dilakukan pemerintah desa dalam menyusun LKPPD. Namun ada sedikit saran agar laporan tersebut lebih dijabarkan secara rinci dan terperinci, terutama dalam hal program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua tentang penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa pemerintah sudah melakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Poin yang ketiga tentang pengelolaan keuangan. Kami menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan yang sangat hati-hati dan disiplin. Kami menyarankan agar dilakukan penguatan pada mekanisme pengawasan internal guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Yang keempat tentang keterlibatan masyarakat. Kami menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan desa.
Kami mengharapkan agar kegiatan pembangunan desa lebih melibatkan partisipasi dari seluruh lapisan warga masyarakat. Poin yang kelima tentang peningkatan kapasitas SDM sumber daya manusia, kami merekomendasikan agar dilakukan pelatihan dan pembinaan terhadap pemerintah desa, staf terkait, guna meningkatkan kemampuan dalam penyusunan laporan dan pengelolaan keuangan desa. Mungkin dari saya itu saja, harapan agar catatan saran perbaikan ini dapat menjadi masukan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Sekretaris BPD yang memberikan tanggapan usul saran terkait dengan laporan dari Kepala Desa. Saya akan membacakan secara umum gambaran atau pandangan dari Badan Permusyawaratan Desa terhadap LKPPD Kepala Desa Sulawesi akhir tahun anggaran 2023. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sulawesi beserta jajarannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan kasih-Nya, sehingga kita sama-sama diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat melaksanakan segala aktivitas dan rutinitas kita selaku insan ciptaan-Nya. Sebelum membahas lebih lanjut terhadap LKPPD Bapak Kepala Desa, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak yang telah menyelesaikan dan menyampaikan kewajibannya, yakni laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran 2023. Bapak Kepala Desa yang terhormat, kaitannya dengan pembahasan laporan ini selanjutnya kami memulai dari hal-hal sebagai berikut. Seperti yang telah disampaikan oleh Sekretaris BPD tadi, bahwa yang pertama sistematika penyusunan laporan. Ditinjau dari sistematika penyusunan laporan, dapat kami simpulkan bahwa laporan tersebut tersusun dengan sistematika yang tepat sesuai dengan amanah peraturan Menteri Dalam Negeri tentang laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang kedua, kebijakan umum pengelolaan keuangan desa terdiri dari pengelolaan pendapatan desa. Dari sisi pengelolaan pendapatan desa secara umum dapat kami kemukakan beberapa hal sebagai berikut. Penggalian dan pemanfaatan potensi desa. Pertama-tama kami mengapresiasi pemerintah desa yang telah memfasilitasi pembentukan BUMDes dan telah menetapkan Perdes tentang aset desa. Berkenaan dengan hal itu, maka perlu pengoptimalisasian potensi desa. Desa Sulawesi merupakan sebuah desa yang mempunyai sumber daya alam yang cukup banyak dan dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan desa. Yang berikut, manajemen pengelolaan pendapatan desa. Selain dituntut mampu menggali sumber-sumber potensi desa, kita juga diharuskan mampu mengelola dan memanfaatkan potensi tersebut secara profesional dengan cara mengembangkan pola pikir dan soft skill para pengembang amanah. Yang berikut terkait dengan pengelolaan belanja desa. Dalam pengelolaan belanja desa, kami menilai sudah berpedoman pada prinsip anggaran yang transparan, efektif, partisipatif, ekonomis, akuntabel, rasional, dan berkeadilan. Kemampuan memanajemen sistem pengelolaan keuangan desa dengan melihat skala prioritas kebutuhan masyarakat yang telah terakomodir dalam rencana pembangunan jangka menengah desa. Namun ada perlu catatan yang ingin disampaikan, yakni ditingkatkan koordinasi secara berjenjang dengan para pihak pemangku kepentingan sehingga pelaksanaan terhadap perencanaan maupun penganggaran yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Jadi efisiensi waktu terkait dengan perencanaan sampai pada pelaksanaan perlu koordinasi yang baik untuk ketepatan waktunya. Bapak Kepala Desa yang terhormat, sebagai tugas dan wewenang kami melakukan monitoring lapangan kegiatan pembangunan desa tahun 2023
yang dilakukan oleh kepala desa sudah sangat baik dilihat dari segi kualitas dan kuantitas pekerjaan, seperti contoh pembangunan drainase dan rehabilitasi poskesdes. Yang perlu diperhatikan adalah penyelesaian administrasi pendukung berkait dengan kegiatan yang dimaksud. Sementara itu kami juga mengapresiasi untuk kegiatan yang bersifat swadaya dan gotong royong yang digalakan oleh kepala desa bersama aparat desa, BPD dan kelompok anak muda dalam segala kegiatan pembangunan. Bapak Kepala Desa yang terhormat, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap upaya Kepala Desa dalam memberikan hak-hak kepada semua tenaga pendukung roda pemerintahan Bapak seperti para guru PAUD, petugas kesehatan, para kader dan operator dan lain-lain. Sistem penyaluran yang baik, transparan dan tepat sasaran berdasarkan LKPPD yang Bapak Kepala Desa sampaikan. Bapak Kepala Desa yang terhormat, dari beberapa uraian yang di atas dan sesuai dengan hasil pembahasan dari masing-masing bidang dalam rapat evaluasi internal kita bersama BPD dan juga dalam rapat pra LKPPD kali lalu yang cukup alot, sehingga kami menyampaikan keputusan akhir terhadap LKPPD akhir tahun anggaran 2023 tersebut, yaitu berdasarkan pertimbangan yang cukup rasional, kami menyatakan bahwa menerima hasil LKPPD akhir tahun anggaran 2023. Adapun langkah perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan sebagai berikut. Efisiensi jam masuk kantor untuk aparat desa. Yang kedua, untuk para kepala dusun harus mempunyai kalender dan program kerja. Yang berikut, terus mengoptimalkan buku agenda kerja mingguan untuk aparat desa. Yang berikut, terus meningkatkan sistem opname kas mingguan oleh kepala seksi atau kepala urusan, dan tetap melakukan evaluasi secara bertahap 3 bulan sekali. Yang berikut, meningkatkan penggalian dan pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan desa. Dan yang terakhir, meningkatkan koordinasi dengan semua pihak dalam pelaksanaan baik di bidang pemberdayaan maupun pembangunan. Kembali kami menekankan perlu ditingkatkan tupoksi masing-masing perangkat desa, terlebih khusus pada soft skill seperti kemampuan dalam perilaku bekerja, kemampuan menjalin tim kerja, kemampuan berkomunikasi dengan baik, dan terlebih khusus kemampuan dalam menguasai IT. Dengan merujuk pada ketiga prinsip mekanisme kerja tersebut, maka aparat desa dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga roda pemerintahan Bapak bisa berjalan dengan baik pula. Bapak Kepala Desa yang terhormat, perlu kiranya kami perjelas kembali bahwa evaluasi yang kami sampaikan ini semata-mata dalam rangka perbaikan ke depan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa secara keseluruhan, baik kegiatan pemerintahan, pembangunan sosial dan keamanan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Desa atas keberhasilan yang sudah diraih selama ini. Semoga bisa dipertahankan atau ditingkatkan untuk masa mendatang. Dan apabila dalam penyampaian ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Kepala Desa, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja, maka saya atas nama kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa meminta maaf yang sebesar-besarnya, karena ini semua merupakan kritikan sekaligus masukan yang sifatnya membangun dalam upaya perbaikan ke depan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara umum. Demikianlah keputusan tentang tanggapan Badan Permusyawaratan Desa ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Laut Tanah Sulawesi Meliko Lapak, Tuhan Laraulan Tanah Ikan memberkati. Ketua BPD Ferdinandus Kopongbulan, Wakil Ketua Romanus Ledan Krowe, Sekretaris Franciscus Terdaulat, Anggota Ernesta Natalian Belur, Francisca Saveria Nurejawan. Sekian dan terima kasih. Flores Timur. Berkaitan dengan disampaikannya laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa Sulawesi tahun 2023 oleh pemerintah desa, telah dilaksanakan rapat paripurna Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah desa di Desa Sulawesi, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan dihadiri oleh pemerintah Kecamatan Solor Selatan,
pendamping desa Kecamatan Solo Selatan, dan unsur-unsur pemangku kepentingan dalam desa sebagaimana termuat dalam daftar hadir terlampir yang terjadi pada hari dan tanggal 5 April 2024 pukul 10 sampai selesai. Tempat Aula Bupati Beda, Desa Sulemasen. Materi yang dibahas, narasumber Nutulian yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah desa ini adalah: yang pertama, agenda pembahasan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa Sulemasen tahun 2023 oleh pemerintah desa. Yang kedua, tanggapan atau penyampaian pandangan umum oleh BPD Desa Sulemasen. Yang ketiga, penandatanganan berita acara rapat bersama dan nota kesepahaman. Unsur pimpinan rapat bersama: pimpinan rapat Ferdinandus Kopomuler, Ketua BPD; Nutulen Franciscus Redahuler, Sekretaris BPD; narasumber Lukas Parimbasa Soget, Kepala Desa. Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati hasil rapat yang menjadi kesepakatan akhir bersama, yaitu menyetujui dan mengesahkan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa Sulemasen tahun 2023 untuk selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa Sulemasen. Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Ketua BPD Desa Sulemasen Ferdinandus Kopomuler Esos. Sekretaris BPD Franciscus Redahuler. Mengetahui Kepala Desa Lukas Parimbasa Soget. Setelah mendengar rancangan berita acara ini, mungkin ada tanggapan dari warga masyarakat. Pas letak ya Pak Mama? Pas ya? Penandatanganan berita acara. Kampi na pedo. Kita masuk acara yang berikut.
kesepakatan dan kesepahaman dan saya ulangi, kita masuk ke acara yang berikut, pembacaan nota kesepakatan dan kesepahaman. Nota kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Sulawesi tentang Rancangan Peraturan Desa Sulawesi Nomor 2 Tahun 2024 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja Desa Sulawesi tahun 2023. Pada hari ini Jumat 5 April 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Ferdinandus Kopamuler, Ketua BPD Desa Sulawesi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Sulawesi, selanjutnya disebut pihak pertama. 2. Lukas Parigas Soget, Kepala Desa Sulawesi, dalam hal ini bertindak untuk atas nama pemerintah Desa Sulawesi, selanjutnya disebut pihak kedua. Menyatakan bahwa pihak pertama telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Sulawesi Nomor 2 Tahun 2024 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja Desa Sulawesi tahun 2023 beserta lampirannya yang telah diajukan pihak kedua, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam nota kesepakatan ini untuk selanjutnya ditetapkan melalui peraturan desa. Yang kedua, pihak kedua menerima hasil pembahasan dan persetujuan rancangan peraturan desa nomor 2 tahun 2024 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2023 beserta lampirannya yang telah disepakati bersama dengan pihak pertama sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam nota kesepakatan ini, untuk selanjutnya menetapkan peraturan desa Sulawesi tentang laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa Sulawesi tahun 2023. Demikian nota kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Haji melakukan penandatanganan. Kita masuk acara yang berikut, penyerahan dokumen laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa tahun 2023 oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa Sulawesi.
Baik, selamat siang untuk kita semua. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, juga menjadi catatan lembaga untuk tahun anggaran berikutnya. Yang pertama, ada beberapa hal yang masih kurang yang dilakukan oleh lembaga. Saya perlu menyampaikan sehingga ini menjadi model pembelajaran lembaga untuk tahun-tahun yang akan datang. Yang pertama, kita merujuk pada Permendagri 46. Dari awal tadi saya sudah sampaikan, karena dokumen ini sudah diserahkan sudah lama, sehingga minimal itu ada catatan lembaga berkaitan dengan kinerja kepala desa. Memang kita semua menyadari bahwa tuntutan di Perda 4 2014 kepada daerah harus menyusun perdu berkaitan dengan pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa. Itu belum ada perbunya, mekanisme pengawasan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita merujuk pada Permendagri 1110 2016 tentang BPD, itu dijelaskan berkaitan dengan pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa. Ada dua bentuk pengawasan yang dilakukan oleh lembaga kepada pemerintah desa dalam hal kepala desa. Pengawasan dalam bentuk monitoring dan pengawasan dalam bentuk evaluasi. Nah, kalau pengawasan dalam bentuk evaluasi, saya mulai dulu dari evaluasi. Sebenarnya ditangkapkan teman-teman lembaga sudah bisa menyentil mulai dari perencanaan. Teman-teman di lembaga harus bisa melihat program kegiatan tahun kemarin itu sinkron dengan RPJMDes tahun berkenan. Tahun kemarin tahun keberapa? Tahun kedua ya? Tahun kedua. Nanti kita lihat di dokumen RPJMDes, dia sinkron tidak. Jadi kita mulai dari perencanaan. Jangan sampai yang ditetapkan, kegiatan yang ditetapkan di APBDes 2023 itu tidak sinkron dengan dokumen RPJMDes tahun berkenan. Dari sisi perencanaan wajib. Iya. Kemudian teman-teman lembaga juga bisa melihat dokumen Perdes tentang penetapan RKP desa. Kemudian dibawa ke APBDes. Teman-teman mesti pelajari beberapa program kegiatan di APBDes dia sinkron tidak dengan di RKP desa. Jangan sampai ada kegiatan siluman muncul di APBDes sementara di RKP desa tidak ada. Ya. Jadi ini bentuk pengawasan ya.
evaluasi. Ini mesti dilihat. Kemudian dilihat juga pelaksanaan program kegiatan di APBDes 2023, apakah seluruh kegiatan dijalankan atau masih ada kegiatan yang belum dilaksanakan seluruhnya dan menjadi silva di tahun anggaran 2024, atau ada kegiatan yang sebagian sudah dilaksanakan, sebagian belum dan dibawa ke 2024, dan itu teman-teman lembaga harus bercatatan. Bapak kan tidak terlalu paham tuh. Iya. Ya, kalau banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan di 2023, itu juga, iya, itu menjadi sebuah kegagalan pemerintah desa, walaupun berbagai argumen sudah dibangun, ya. Jadi itu mesti dilihat, mesti disampaikan ke kepala desa melalui forum ini. Kemudian pelaksanaan program kegiatan tahun berjalan. Ada kendala, hambatan. Kemudian evaluasinya, dokumen-dokumen evaluasinya tersedia dengan baik. Laporan mulai dari tengah semester 6 bulan 1 tahun. Kemudian perdes sampai dengan akhir perdes pertanggungjawaban, sehingga saya mau mekanisme ini juga semua desa seragam, sehingga tadi yang kedua tadi itu nota kesepahaman itu sebenarnya tidak perlu. Iya, tidak perlu, karena itu sebenarnya sudah dilalui itu. Iya. 2023, 2024 kita sudah jalan 3-4 bulan ini. Iya. Jadi forum ini hanya BPD menyatakan pendapat bahwa dokumen LKPPD diterima dengan catatan sekian. Jadi berita acaranya berita acara tunggal, ya, berita acara tunggal, sehingga semua desa itu sama. Jangan sampai desa A ditambah-tambah lagi desa B, ya. Bisa, ya? Ini menjadi acuan untuk lembaga ke depan. Tentunya banyak hal yang kita lakukan masih kurang, makanya saya sampaikan ini. Kemudian melalui forum ini juga buatan. Ini saya bercerita. Saya sudah diskusi dengan Bapak Desa. Tadi Bapak Desa juga sedikit bertahan berkaitan dengan Pak Ketua ini. Dia sudah lolos, malahan SPMK itu mulai tanggal 2 beliau bekerja di kantor camat. Saya kemarin panggil dia untuk besok bisa buat surat permohonan pengunduran diri. Saya tahu bahwa belum ada aturan yang melarang PNS sebagai anggota BPD. Realitanya juga banyak. Tetapi saya minta kalau bisa masyarakat di dusun bisa melakukan proses pemilihan anggota BPD terlas. Pertimbangan saya terlalu jelas. Pertama, Pak Ferry ini baru masuk di jajaran pemerintah, sehingga saya mau lebih banyak hal yang beliau belajar, apalagi beliau berada di kepala seksi
pemerintah. Nah, kalau di sisi pemerintah dia menguasai seluruhnya, masyarakat biasanya tidak terlalu sulit ketika berkonsultasi. Di kepala sisi pemerintah terus berkaitan dengan pengangkatan, pemberhentian kepala desa, perangkat desa, PPT, lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, sehingga saya minta beliau ini mengundurkan diri, sehingga proses pergantian harus dilakukan di dusun yang bersangkutan, di dusun di mana Pak Ferry mengundurkan diri. Kalau dia tetap jadi anggota BPD, itu besar kemungkinan pekerjaan beliau juga terganggu. Ya, makanya melekat. Ini masyarakat tahu kan? Pak Ferry mengundurkan diri. Memang secara aturan tidak, tapi bukan hanya letak, sehingga fokus beliau kerja di kecamatan, memahami sejumlah ketentuan aturan sehingga mudah untuk memfasilitasi desa masyarakat desa sudah masih, sehingga ada pengkaderan. Desa-desa yang lain pernah terjadi ada bahasa begini, masa dia sudah PNS kemudian dia jadi anggota BPD lagi. Satu orang menerima dua tunjangan, dua penghasilan yang diberikan oleh negara. Kita menghindari itu. Memang desa sedikit bertahan. Saya bilang saya arahkan aturan. Kalaupun Pak Ferry dipertahankan, ada persoalan di kemudian hari, saya tidak bertanggung jawab. Karena kita punya kader dan bawah itu banyak. Jangan smart. Jadi